Hayo, siapa nih yang ibadahnya tertib tapi ternyata dia merugi? Biar nggak sia-sia, sharing yuk. Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini mau nyiapin menu apa, Mams, buat keluarga? Kalau aku hari ini lagi nyiapin menu tumis genjer sama empal. Ini aku juga lagi bikin jasuke ya, Mams. Ini anakku yang paling kecil minta jasuke bikinan sendiri, jadi ya udah kemarin beli jagung ke pasar. Ini kemarin aku beli jagung pipil manis, jadi biar bisa langsung dikukus. Nah, sambil nunggu jagung yang dikukus mateng, ini aku nyiapin empal. Jadi ini dagingnya udah aku presto semalam ya, Mams. Jadi paginya ini aku tinggal bumbuin aja. Ini aku lagi potong-potong dulu, dan sebelum dibumbuin biasanya aku geprek dulu ya, Mams, biar empuk gitu. Tapi ini aku merestonya terlalu lama, Mams, jadi udah terlalu empuk duluan. Nah, ini bumbunya aku cuman pakai garam, bawang putih sama jinten ya, Mams. Biasanya aku pakai ketumbar juga, tapi hari ini enggak. Nah, ini aku ungkepnya pakai air kaldu yang dari Presto. Nah, kayak gini. Terus, nah ini aku mau coba pakai bumbu racik, Mams. Jadi biasanya kan nggak pernah nih. Maksudnya aku biasanya nggak pernah ngungkep daging pakai bumbu racik gitu, Mams. Tapi hari ini aku mau coba mix pakai bumbu racik. Setelah mendidih gini baru aku masukin dagingnya. Nah ini nih yang aku bilang biasanya pas diungkep kayak gini nih biasanya aku geprek dulu, Mams. Tapi karena aku bilang tadi bahwa merestonya kelamaan, jadi ya udah nggak aku geprek lagi. Ini udah empuk, Mams. Nah ditutup ya, Mams, biar bumbunya meresap. Terus kita lihat nih jagung pipil manisnya tadi. Nah kayak gini ya udah mateng nih. Nah, siap buat dihidangkan, Mam. Ini manis, Mams. Jadi kita tinggal tambahin keju sama susu. Pakai mentega juga boleh. Nah, sambil cek ungkepan daging. Kalau airnya masih banyak gini, aku belum matiin kompornya, Mams. Ntar kalau airnya udah agak kering, nah itu baru aku matiin kompornya. Ini aku balik-balik ya, Mams. Jadi biar gantian, yang di atas ganti taruh di bawah, biar kena semua bumbunya. Nah, ditutup lagi. Nah, kayak gini nih, Mams, yang udah kering. Nih siap buat digoreng, Mams. Jadi tinggal masukin tempat gitu. Ntar kalau butuh tinggal goreng buat sarapan, makan siang atau makan malam. Ini aku mau goreng buat sarapan. Ini ngebantu banget, Mams, buat kita. Soalnya kan kalau pagi tuh harus nyiapin bekal. Kadang anak-anak berangkatnya pagi, suami juga berangkat pagi. Jadi kalau udah ada yang siap digoreng di kulkas, enak, Mams, lebih cepat. Kalau di sini sih ada ayam atau ikan yang udah dibumbuin gitu, jadi kita bisa langsung goreng. Tapi kalau ayam biasanya aku suka bikin sendiri ya, Mams. Kalau ikan tuh biasanya aku beli. Kadang-kadang aku beli. Nah, ini gorengnya jangan terlalu kering ya, Mams. Setengah kering aja, biar lebih gurih gitu, Mams. Nah, gorengnya bentar doang, terus diangkat deh. Biar gak terlalu keras gitu loh, Mams. Ini aku goreng telur karena anakku yang paling kecil gak suka daging sapi. Jadi ya udah, dia mintanya telur dipakein lada. Nah, mulai numis bumbu nih. Kayak gini ya, Mams. Bumbunya simple karena emang cuma tumisan doang. Ini aku tambahin saus tiram ya, Mams. Nah gini, terus diaduk-aduk. Setelahnya ini nih yang mau aku masak, genjer, Mams. Nih aku langsung ya, tanpa tanpa dipanasin dikit dulu enggak, atau tanpa direbus bentaran dulu enggak. Ini aku langsung dari mentahan langsung aku tumis. Nah siap buat dihidangkan. Ini sisa daging yang tadi aku goreng ya, Mams. Jadi aku taruh di tempat kayak gini dulu, terus ditaruh di kulkas biar buat persiapan gitu, Mams. Jadi kalau pas lagi pengen lauk daging, empal daging gini, aku tinggal goreng. Tuh praktis kan, Mams? Tinggal goreng, sreng. Nah, selanjutnya seperti biasa aku langsung beberes ruang atas. Nih aku mulai dari meja makan. Ini udah ada
makanannya ya Mams yang buat sarapan. Jadi sebelum aku naruh makanan tadi udah aku bersihin dulu sih, udah aku lap-lap dulu. Nah ini tinggal bagian lainnya. Jadi tadi aku sebelum naruh itu mesti aku lap dulu, cuman sebagian Mams. Nah pas bikin video ini baru semuanya aku lap-lapin. Di sini pagi-pagi udah gerah banget Mams, apalagi kita udah kesana kesini ya buat nyiapin sarapan. Jadi pagi udah nyalain kipas. Dan seperti biasa, kita beresin dulu. Nah, lanjut ke meja TV. Ini biasanya kalau di sini yang naruh kunci lah, apalah gitu ya Mams. Sama gak Mams? Kalau di rumah kakakku sih udah kayak tertata gitu loh Mams, kunci udah ada tempatnya, apa gitu juga udah ada tempatnya. Tapi di aku masih belum. Aku belum bisa serapi itu, Mam. Nah, ini juga seperti biasa, setelahnya aku mulai beresin kamar. Ini kemarin kita ngeriung ya, Mams. Jadi satu di sini, jadi anak-anak numplak di sini, jadi satu. Jadi ya bantal segala macam bantal ada di sini. Bantalnya anak aku di sini, bantal kursi juga di sini. Bangun tidur masih malas-malasan pada ngumpul di sini. Padahal kemarin baru libur. Nah, gimana Mams? Udah bisa lebih rileks kah perasaannya? Kalau belum, setidaknya berniatlah buat berubah sedikit dulu, Mams. Karena emang belajar kayak gini tuh agak susah ya, Mams. Harus ada niat dan bertahap. Bertahap buat ikhlas, bertahap buat legowo, bertahap buat memaafkan. Intinya cuman itu sih sebenarnya, Mams. Tapi ya emang pelan-pelan belajarnya, nggak apa-apa, Mams. Hidup itu emang belajar dan setiap harinya kita harus belajar. Sehingga kita bisa menjadi yang semakin baik. Jadi semakin dewasa, semakin penyayang, semakin penyabar. Jadi emang harus melalui proses, Mam. Kadang kita emang harus ditempa dengan beban hidup dulu, permasalahan hidup dulu, agar kita semakin mengerti dan semakin tangguh. Nggak cengeng dan nggak gampang nyerah gitu loh, Mams. Maksudnya bukan berarti yang nggak pernah nangis gitu ya, Mams. Karena emang wanita itu senjata pamungkasnya ya nangis. Nangis boleh asal kita tetap tegar. Bukan yang nangis tapi rapuh. Jadi kalau ada masalah, jangan nangis doang ya Mams, harus ada solusi dan harus dihadapi. Kalau setiap ada masalah selalu kita tinggalin, kapan kita bisa jadi tegar? Gitu Mams, karena kita emang butuh ditempa. Nah, sambil lanjut ngerjain tugas rumah, kita sharing yuk. Hari ini aku mau sharing tentang betapa hebatnya memaafkan dan menjaga ucapan. Mams, pernah dengarkah kisah tentang Abu Domdom? Orang yang sangat pemaaf. Sampai ketika beliau wafat, malaikat ikut memandikan jenazahnya. Waktu itu ada yang bilang ke Nabi bahwa jenazahnya Abu Domdom berkeringat terus, basah terus. Nah, terus Nabi bilang bahwa itu adalah malaikat yang sedang memandikan jenazahnya. Masya Allah, sampai malaikat pun ikut memandikan. Nah, ternyata selama hidupnya ketika dia mau tidur, dia selalu berdoa. Ya Allah, aku maafkan orang-orang yang telah melukai hatiku, mengejekku, dan membicarakanku di belakangku. Itu dilakukan setiap beliau mau tidur. Dan ucapannya itu benar-benar ikhlas gitu loh, benar-benar memaafkan karena Allah. Dan Allah selalu mendengarnya, karena emang Allah maha mendengar ya. Jadi jangan khawatir, kalau kita berdoa itu pasti didengar Allah, karena Allah emang maha mendengar. Tapi emang sifatnya doa itu kadang ditunda, kadang diganti, kadang langsung dikabulkan. Dan itu hak mutlak Allah ya, karena Allah tahu apa-apa yang belum terjadi itu Allah mengerti. Iklan dulu ya Mams, itu tumben TV-ku udah nyala, biasanya belum Mams. Ini kita lagi sedang lagu Jawa yang judulnya Nemu. Jadi sambil nyapu, sambil dengerin lagu itu. Nah itu tadi ya Mams, jadi hebatnya memaafkan tuh seperti itu. Karena memaafkan itu berat, jadi Allah ngasih imbalan yang menakjubkan juga. Dan untuk kita memaafkan itu bisa buat kita lebih tenang. Ini udah pernah saya sharing di video saya yang lain ya Mams. Nah, sekarang tentang menjaga ucapan. Jadi semalam tuh saya ngaji Mam, dan guru ngaji saya bilang bahwa kita harus menjaga ucapan. Emang bener sih Mam. Semalam kita belajar kitab apa ya, lupa saya. Pokoknya waktu itu ada yang datang ke Nabi dan bilang, Nabi, wanita itu perilakunya buruk, suka menggunjing. Dan apa kata Nabi? Dia adalah ahli neraka, dan dapatilah kebaikan darinya. Ini maksudnya bahwa kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang menggunjing, amal baiknya gitu ya, itu akan diambil oleh orang yang telah digunjing. Meskipun dia itu sholatnya tertib, amal ibadahnya tertib, puasanya tertib, gitu-gitu. Dan Nabi mengatakan bahwa dia termasuk orang yang mukhlis, orang yang merugi.
karena dia seperti membuang-buang amalan baiknya gitu. Nah, makanya hati-hati nih, jangan sampai kita seperti cerita orang lagi nangkep belalang. Ketika susah-susah nangkep belalang, hap, dia taruh di ketiaknya sebelah kanan. Terus nangkep lagi, hap, dia taruh di ketiaknya sebelah kiri. Nah, nangkep lagi, ditaruh di ketiaknya sebelah kanan lagi. Kan sia-sia ya, belalangnya pada terbang kalau gitu mah. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus berhati-hati dengan ucapan. Jangan sampai ucapan kita tuh menyakiti orang lain. Ini kita sama-sama belajar ya, Mams. Jadi semalam tuh aku juga lagi belajar gitu, Mams. Dan topiknya tentang ini. Nah, karena baik, aku share aja di sini. Nah, Mams, sekarang gimana biar kita itu nggak rugi kayak penangkap belalang? Maksudnya penangkap belalang yang aneh tadi ya, Mams. Bukan penangkap belalang yang dia pintar gitu loh. Kan di daerah Bojonegoro atau mana tuh kan ada tuh yang penangkap belalang. Nah, dia pinter, bawa tempat. Jadi belalangnya terkumpul. Nah, caranya kita harus berpikir positif, Mam. Jadi jangan menyimpulkan dari orang lain yang belum tentu itu benar gitu loh. Ah, dia paling mah gini, ah dia mah begini. Kamu benar-benar paham dia, Mam. Sampai sebegitu pahamnya tentang dia. Habis itu dibahas-bahas ke orang lain. Dan kasihannya orang tuh suka kalau dengar cerita yang jelek-jelek. Iya nggak, Mams? Hati-hati, Mams, karena hawa nafsumu itu membuatmu rugi. Sikap julid atau gibah yang belum tentu benar itu buat hatimu kayak semakin dipanas-panasin. Padahal dalam hadis Nabi udah pernah cerita tentang akibatnya jika ngegibahin orang lain. Kasihannya tuh kalau nggak benar gitu loh, Mams. Kayak ngefitnah kan jadinya. Tapi kalau emang bener ya udah biarin, Mams, kan dia bukan kita. Kalau bisa diingetin, kalau nggak bisa ya udah biar Allah yang tanganin. Nah, hari ini aku lagi ngepel, Mams. Aku emang jarang ngepel ya, Mams, karena ya waktunya kurang. Maksudnya waktunya gak cukup gitu loh, Mams. Jadi ngepel tuh biasanya kalau nggak Sabtu sore ya Minggu, tapi kebanyakan Minggu sih. Kalau Sabtu sore udah istirahat di rumah. Karena kalau Sabtu aku masuk kerjanya cuma setengah hari ya, Mams. Jadi sorenya aku buat santai di rumah. Nah, begitu ya, Mams, sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa ngurangin hal-hal negatif yang pernah kita lakuin. Seperti julid atau gibah atau yang lain lah gitu. Yang belum tentu benar. Karena kadang kita cuma ambil kesimpulan sendiri gitu loh, Mam. Nah, takutnya kesimpulannya tuh salah. Ini kerjaanku tinggal dikit lagi, aku mau selesai nih, Mams. Dan setelah ini seperti biasa, aku mandi, duduk bentar dulu ya, duduk dulu sebentar, mandi, sarapan, terus berangkat kerja. Jadi begini aja sih rutinitasku, Mam. Tapi kalau aku bisa handle semuanya, aku bangga. Nah gitu ya, Mams, semoga kita semua bisa jadi yang lebih baik. Sekarang waktunya siap-siap, bye, Mam.